Pendekatan 3T. Yang T pertama itu adalah testing atau pemeriksaan. Jadi kami berupaya untuk sebisa mungkin menemukan kasus sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan testing yang banyak kepada kontak erat maupun kontak langsung, termasuk orang-orang yang suspek COVID-19. Kemudian terhadap kasus konfirmasi positif, kami melakukan tracing atau penelusuran dengan mencari kontak erat dan kontak langsung dari kasus tersebut dengan cara mengunjungi rumah-rumah orang-orang yang dianggap sebagai kontak erat ataupun kontak langsung dari kasus positif. Kemudian untuk yang terkonfirmasi positif itu dilakukan namanya treatment atau penanganan lebih lanjut, dan itu kita lakukan dua macam. Yang pertama, ada kasus yang cukup Ini bagaimana dengan vaksinasi yang di UPT Puskesmas Baibunta yang dikatakan zona merah sekarang ini? Ya, jadi untuk saat ini di wilayah kerja Baibunta masuk zona merah karena kasus terkonfirmasi positif COVID-19 setiap hari terus bertambah dan cenderung belum menurun, sehingga kemudian wilayah kerja puskesmas kami ini masih dianggap sebagai puskesmas zona merah. Walaupun demikian, bahwa seiring dengan bertambahnya kasus baru, tapi tingkat kesembuhan pun juga bertambah. Hanya memang yang terkonfirmasi positif itu masih belum sesuai dengan harapan. Makanya kemudian ke depan kita akan tetap menggencarkan pelaksanaan testing. Kemudian sebagai upaya dalam memutus rantai penularan COVID-19, pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 tetap dilakukan di wilayah kerja kami, dan sepanjang tahun 2021 ini kami telah dan akan terus melakukan pelayanan vaksinasi, di mana pada tahap pertama vaksinasi kita itu menggunakan vaksin Sinovac untuk vaksin pertama dan kedua. Itu menyasar kepada yang pertama kepada tenaga kesehatan, kemudian kepada ASN dan pelayan publik, kemudian kepada lansia dan masyarakat umum. Kemudian untuk bulan Agustus ini kami mulai memberikan vaksinasi yang ketiga, itu sudah menggunakan Penanganan COVID. Bagaimana komentarnya Pak Kapus ini? Oke, jadi untuk wilayah kerja Puskesmas Baibunta saat ini, untuk data per hari Rabu kemarin, total kasus positif di wilayah kami sejak dari tahun 2020 sampai kemarin itu sudah ada 347 kasus positif, dan 340 diantaranya itu adalah kasus positif yang hidup. Kemudian ada 7 kasus yang meninggal. Kemudian untuk tingkat kesembuhan kita itu ada 313 yang telah sembuh, dan kemarin ada 1 tambahan baru, sehingga demikian bahwa di kami untuk sampai hari ini tinggal 27 lagi yang masih aktif, artinya dia masih sementara dalam proses perawatan dan menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Di rumahnya masing-masing. Iya. Jadi solusinya ini tetap ada kenapa lagi namanya tracing, apakah namanya itu Pak Kapus? Ya, jadi dalam rangka untuk penanggulangan COVID-19, kita mencoba untuk menanggulangi itu dengan pendekatan 3T. Yang T pertama itu adalah testing atau pemeriksaan. Jadi kami berupaya untuk sebisa mungkin menemukan kasus sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan testing yang banyak kepada kontak erat maupun kontak langsung, termasuk orang-orang yang suspek COVID-19. Kemudian terhadap kasus konfirmasi positif, kami melakukan tracing atau penelusuran dengan mencari kontak erat dan kontak langsung dari kasus tersebut dengan cara mengunjungi rumah-rumah orang-orang yang dianggap sebagai kontak erat ataupun kontak langsung dari kasus positif. Kemudian untuk yang terkonfirmasi positif itu dilakukan
namanya treatment atau penanganan lebih lanjut, dan itu kita lakukan dua macam. Yang pertama, ada kasus yang cukup dia